Pernah ada tetangga saya yang kedatangan hantu dari desa. Roy awalnya nggak tahu dengan jenis setan yang baru dilihatnya. Namanya juga aneh, Begu Ganjang. Niar, kok kamu bisa pindah ke sini? Tapi nggak mungkin Niar bisa ngedorong kursi rodanya sendiri ke sini. Oh, apa jangan-jangan sekarang perkembangan Niar udah membaik ya? Sayang, sekarang Tante ajak kamu jalan-jalan ke depan nih. Mas, kalau kamu capek udah dulu istirahat kerjanya. Enggak, kok nggak apa-apa, sayang. Lagian kan biar ngerenovasi dapur cepet-cepet selesai. Ya udah. Roy, mau kemana kamu? Ini, tadi disuruh mama buat beli minyak goreng ke warung. Roy itu emang anak yang pinter ya, selalu nurut sama mamanya. Iya loh, sayang. Kan lagian juga papa mamanya orang baik. Oh iya, Roy. Papa kamu gimana kabarnya? Om udah lama nggak nonton bola bareng sama papa kamu? Papa baik-baik aja kok. Nanti Roy suruh deh papa buat kesini. Bener ya? Roy, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Om. Kamu mangga? Ini ada apa? Kok Roy ngerasa kayak ada yang ngeliatin Roy dari atas pohon sih? Gak apa-apa kalau misalkan kamu mau mangga, Om ambilin sekarang ya. Lagian juga tetangga-tetangga di sini juga banyak kok yang minta mangga. Om mau? Enggak Om, enggak. Yaudah kalau gitu Roy pamit pulang dulu ya. Ya udah. Ya udah aku masuk ya. Iya udah. Randy, nak, kenapa kamu sayang? Randy, nak. Maksud mimpi barusan apa? Mana ini Roy? Dia keluarnya kok lama ya, Mah? Tahu, Mama udah panggil loh dari tadi. Roy, cepet Roy, kamu telat nanti sekolahnya Roy. Roy. Akhirnya. Lelet deh kamu itu. Iya mah, Pak. Tadi Roy telat bangun. Soalnya Roy susah tidur semalam. Kenapa emangnya? Pasti mimpi yang aneh-aneh ya. Bentar. Pak, Mah. Papa, Mama tahu gak ini gambar apa? Kayak yang di kebun binatang ya, Mbak? Apa sih itu, kok serem banget sih Roy? Roy juga gak tahu sih, Pak. Mah. Alah, udah nggak usah mikirin hantu dulu. Udah siang ini. Iya, nanti kamu di-strap lagi loh, telat masuk. Ya udah yuk. Udah sana berangkat pada. Dasar. Ya, Mah, duluan ya. Aduh. Ya. Awalnya nggak ada yang mengerti apa yang sebenarnya digambar sama Roy. Ternyata makhluk gaib itu yang jadi penyebab
peristiwa yang menakutkan. Peristiwa yang terjadi di perumahan kami. Iya Bu ya. Kayak begitu ya Bu ya. Aneh sih itu ya. Tapi nggak masuk di akal Bu, masa iya anak tiga-tiganya sekaligus meninggal? Iya Bu, mana gejalanya sama, dia kejang-kejang, jerit-jerit, terus meninggal begitu aja Bu. Gak wajar ya Bu, ini serem banget. Mendingan kita jagain anak-anak kita ya, Iya, jangan Bu. sampai kayak gitu Bu. Mana anak-anak itu sebaya sama Roy lagi. Aduh saya jadi serem. Iya Bu. Maka dari itu Bu, Ibu harus benar-benar jaga Roy. Ternyata mimpi Roy semalam ada hubungannya sama masalah ini. Iya Bu, serem banget ya. Tapi ibu-ibu udah pada ngelayat belum? Belum Bu. Saya mau ngelayat sih. Mah, nanti kalau ngelayat Roy ikut ya. Iya. Bu, Randy sebenarnya sakit apa Bu? Randy nggak sakit, Bu. Semalam dia mendadak. Dia kejang-kejang. Tapi saya sama bapaknya bawa ke rumah sakit. Dia tidak tertolong. Sabar ya Bu. Yang penting harus ikhlas. Biar ayahnya Randy tenang Bu. Maaf ya. Roy kayaknya nggak sehat. Saya permisi dulu. Bu, turut berduka cita ya Bu. Randy, ayo cepetan turun. Yuk. Sakit. Udah nggak apa-apa kuping kamu Roy. Kayaknya udah gak apa-apa deh, Mah. Kamu tuh kenapa sih tadi mendadak teriak-teriak gitu di sana bikin mama sama semua orang di sana kaget tau gak? Tadi Roy lihat arwah Randi, Mah. Hah? Iya, jadi tadi arwah Kak Randi teriak-teriak sampai telinga Roy sakit. Masa Randy gentayangan sih? Gue juga gak tahu sih, tapi semoga aja enggak, Mah. Oh ya, Mah. Mah, Roy izin pergi sebentar ya. Hah? Mama pulang aja dulu. Kamu kemana sih? Udah, Mah. Roy, jangan kesorean pulang ya. Iya, Mah, bentar doang kok. Hati-hati. Yuk. Pohon ini yang dimaksud sama Randi. Tapi sebenarnya apa hubungannya meninggalnya anak-anak itu sama pohon ini? Kemarin aku juga ngerasa ada yang gak beres sama pohon itu. Tapi gak jelas apa ya sebenarnya yang aneh. Ya ampun, Niar. Nggak boleh, jangan gitu sayang. Roy, Roy gak mau suri kok. Roy cuman, aduh, Roy maaf ya. Lebih baik Roy sekarang pulang aja ya, Roy ya. Iya tante. Nggak boleh gitu sayang, nggak boleh. Loh, Roy, kepala kamu kok bisa sampai kayak gini? Ada yang mukul kamu? Bukan Pak, tadi Tadi apa? Tadi Roy ceroboh, jatuh Pak, jatuh. Astaga. Kenapa sih? Anakmu nih, mah. Ceroboh nggak hati-hati. Nih, lihat. Ya ampun, Roy. Kenapa sih? Udah sini mama buatin dulu dalam yuk. Kamu itu, Awalnya Roy berbohong kalau luka kepalanya itu jatuh gara-gara main otopet. Padahal Roy nggak mau kalau hubungan papanya dengan Pak Ajis kurang bagus. Kalau tahu yang bikin luka di kepalanya itu Niar, keponakan Pak Ajis. Maaf ya Pak Hasan, Bu Lani. Gara-gara keponakan suami saya, Roy jadi seperti ini. Duh, bukannya
Roy luka itu karena kecerobohan dia sendiri jatuh. Iya, dia bilang dia nggak hati-hati kok waktu main. Loh, memangnya Roy nggak cerita kejadian sebenarnya seperti apa? Maaf Pak, Mah. Tadi itu sebenarnya Roy dilempar barang sama Kak Nias. Astaga. Roy. Kamu kenapa harus pakai bohong segala sih, Nak? Soalnya setahu Roy, Papa sama Om Aziz itu kan sahabat. Jadi Roy takut kalau Roy bilangnya sebenarnya nanti Roy takut hubungan Papa sama Om Aziz jadi gak enak. Baik sekali hati kamu, Nak. Saya benar-benar minta maaf ya. Jadi sebenarnya Niar itu adalah anak dari kakak suami saya. Dan Niar dulu tinggal di rumah yang dikelilingi pohon yang banyak buahnya. Dan sampai suatu hari banyak anak-anak di sekitar mengambil buah-buahan di kebun bapaknya Niar. Dan esok harinya anak-anak tersebut meninggal. Ayah ini ada apa ya? Gak tahu ayah juga. Tenang, nggak akan terjadi apa-apa. Udah, nah aja kamu tenang aja. Nah. Mau apa kalian? Ini. Loh. Ini ada apaan ini? Ngapain nih bapak-bapak ini mau kesini mau ngapain ini? Jangan pura-pura bingung. Kami tahu semua kalau Papa itu dukun. Benar. Gara-gara yang mau hitam bapak. Di sini banyak keluarga yang mati mendadak. Bukan. Itu bukan perbuatan saya. Udah jangan ngelak. Jangan malu. Bapak-bapak, nggak mungkin suami saya punya ilmu hitam. Udah jangan ngelak. Ini kamu aja ini dukun ilmu hitam. Ya udah. Udah, ayo kita kerjain. Udah bro, buruan tunggu apa lagi sih? Saya mohon jangan. Lu lihat nggak? Gak ada apa-apa. Udah buruan. Ya, jangan sampai kayak aneh-aneh. Ini tegar apa aja? Yaudah, yuk. Saya mohon jangan. Tuh apaan tuh? Tuh apa? Sejak peristiwa itu, Niar jadi benci sama anak-anak dan trauma kalau melihat anak-anak. Dan jadi murung seperti orang stres. Maaf, waktu kejadian yang terjadi sama Niar itu, yang nolongin dia siapa ya? Aku rasa nggak ada yang bisa nolong Niar saat itu. Atau jangan-jangan Niar membela dirinya sendiri? Saya rasa sepertinya nggak mungkin Pak Hasan. Soalnya Niar itu kan perempuan. Dan laki-laki yang menyeret dia saat itu jumlahnya juga nggak sedikit. Sebentar. Tante, apakah Tante tahu soal gambar ini? Gambar apa itu, Roy? Tante nggak pernah tahu. Sekarang, kan Niar dalam bahaya. Roy, bisa saja para korban yang tewas itu keluarganya nggak terima ya, Roy? Kalau begitu, Pak Hasan, Bulani, Roy, saya pamit pulang dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Berapa kali sih Om bilang sama kamu, buang boneka kayu itu? Wah, sini! Mas, kamu dia apa sih kok kesana?
berapa kali bilang sama kamu, aku nggak suka Niar nyimpen boneka Tahyul ini. Ngerti nggak? Pokoknya aku harus buang. Tenang ya sayang ya. Sayang, udah tenang. Nanti tante beliin lagi bonekanya yang sama ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya.